Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Priyaswandi Nadea. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan ketua dan anggota kelompok saya, yaitu Sandro Erwin Pesilitonga sebagai ketua kelompok saya, dan juga ada Sylvia Riati Siombing sebagai anggota, ada Jessica Gulo, ada Intan Widiana Utapea, dan saya sendiri Jaya Priyaswandi Nadea. Di sini saya akan membahas tentang statistika forecasting. Pengertian: forecasting adalah metode penggunaan data historis sebagai input untuk menentukan estimasi arah tren di masa depan. Dalam dunia bisnis atau sains, forecasting digunakan untuk merencanakan anggaran, stok barang, dan hingga prediksi cuaca. Sumber data forecasting dia itu ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Sumber primer itu dari informasi dari tangan pertama yang dikumpulkan langsung oleh pihak yang melakukan forecasting. Data didapatkan dari hasil berbagai kuesioner, focus group discussion, dan wawancara. Sumber data yang paling dapat dipercaya. Dan juga ada sumber sekunder, di mana informasi yang dikumpulkan dan diproses oleh pihak ketiga. Data diolah dan dikumpulkan dengan rapi sehingga proses forecasting menjadi lebih efisien. Di sini ada jenis-jenis forecasting. Yang pertama itu ada economic forecast, yang kedua ada technological forecast, dan ketiga ada demand forecast. Nah, di sini ada economic forecast, di mana yaitu memprediksi siklus bisnis dengan menaksirkan tingkat inflasi, ketersediaan dana, dan indikator perencanaan lain. Yang kedua itu ada technological forecast, di mana memprediksi tingkat kemajuan teknologi yang dapat mendukung diluncurkannya produk baru yang menarik. Yang ketiga ada demand forecast, di mana memprediksi permintaan produk atau layanan bisnis. Disebut juga peramalan penjualan yang mengatur produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan. Nah, selanjutnya di sini ada 4 komponen data forecasting. Yang pertama itu ada trend, pola data yang cenderung naik atau turun dalam jangka panjang. Yang kedua itu ada musiman atau seasonality, atau pola yang berulang pada periode waktu tertentu, misalnya penjualan sirup naik saat lebaran. Yang ketiga itu ada siklus atau cyclical, yaitu fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti siklus resesi. Yang keempat itu ada variasi acak atau random error, data tidak terduga yang tidak memiliki pola. Nah, di sini kita akan membahas metode forecasting. Di sini ada metode forecasting itu dibagi menjadi 2, yaitu forecasting kuantitatif dan kualitatif. Nah, forecasting kuantitatif. Metode forecasting kuantitatif adalah metode penaksiran yang melibatkan perhitungan matematis. Yang pertama itu ada time series, di mana metode time series atau deret waktu merupakan metode forecasting yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya, kemudian dihubungkan dengan waktu mingguan, bulanan, atau tahunan. Simple moving average, cocok untuk data stabil tanpa tren atau pola musiman yang kuat. Contohnya itu yaitu FT plus 1 sama dengan ramalan untuk periode berikutnya. Yang A itu nilai aktual pada periode sebelumnya. Yang N itu jumlah periode rata-rata bergerak. B. Week moving average, memberikan bobot lebih besar daripada data terbaru karena dianggap lebih relevan. Yang ketiga itu ada C. Exponential smoothing, di mana metode peramalan yang terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri dengan menghitung kesalahan ramalan sebelumnya. Contohnya itu ada O, yaitu konstanta pengurusan 0 hingga 1. Yang kedua itu ada AT, yaitu nilai aktual periode sekarang. Yang ketiga ada FT, nilai ramalan periode sekarang. Yang D ada moving average, menggunakan rata-rata dari beberapa periode terakhir. Contohnya yaitu FT sama dengan AT dikurang 1 plus AT dikurang 2 plus ditambah titik-titik ditambah AT kurang N dibagi N. Selanjutnya E, triple exponential smoothing, untuk data dengan tren dan musiman, yaitu LT sama dengan A buka kurung AT dikurang ST kurang P tutup kurung ditambah buka kurung 1 dikurang A buka kurung LT kurang 1 tambah T kurang 1 tutup kurung TT sama dengan B buka kurung LT kurang 1 sama dengan
buka kurung ditambah 1 dikurang B tutup kurung TT dikurang 1. Ada ST sama dengan Y buka kurung AT dikurang LT tutup kurung ditambah buka kurung 1 dikurang Y tutup kurung ST dikurang P. Jadi FT plus M sama dengan LT ditambah MTT tambah ST dikurang P tambah M. 2 itu ada kausal atau sebab akibat, di mana metode peramalan kuantitatif yang kedua yaitu metode kausal atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antar variabel yang diperkirakan dengan variabel lain mempengaruhinya, namun variabelnya bukan dalam bentuk waktu. A. Regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Model ini digunakan ketika hanya terdapat satu variabel penyebab yang memengaruhi variabel yang diramalkan. Yang kedua itu ada B. Regresi linear berganda. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik tambah Bn Xn. Jadi model ini digunakan ketika terdapat lebih dari satu faktor penyebab yang mempengaruhi variabel yang diramalkan. Forecasting kualitatif. Nah, di sini ada metode forecasting kualitatif. Metode forecasting kualitatif adalah metode penafsiran yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Metode secara kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan forecasting kuantitatif. Yang pertama itu ada survei pasar. Dilakukan dengan mengumpulkan masukan atau pendapat dari konsumen yang mempengaruhi rencana pembelian selama periode pengamatan. Yang kedua itu ada juri dan opini eksekutif. Dilakukan dengan meminta opini dari kelompok kecil yang terdiri dari manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Hasilnya itu baru dibuat dengan perhitungan secara statistik. Yang ketiga itu ada metode DLP. Mirip dengan kuesioner, kelebihannya hasil lebih akurat dan profesional, tetapi membutuhkan waktu lebih lama. Selanjutnya ada metode accuracy measures. Metode accuracy dalam forecasting adalah ukuran untuk menilai seberapa dekat hasil peramalan dengan data aktual. Semakin kecil nilai kesalahan atau error, maka semakin baik tingkat akurasi metode peramalan yang digunakan. Yang pertama itu ada mean error atau ME. Nah, ME ini digunakan untuk mengetahui apakah ramalan cenderung overstated atau understated. Yang kedua itu ada mean absolute deviation atau MAD. MAD ini mengukur rata-rata besar kesalahan tanpa memperhatikan arah. Yang ketiga ada mean square error atau MSE. MSE memberikan penalti lebih besar pada kesalahan yang nilainya besar. Yang keempat itu ada root mean square error atau RMSE. RMSE ini menunjukkan besar kesalahan dalam satuan yang sama dengan data aktual. Yang kelima itu ada mean absolute percentage error atau MAPE. MAPE ini mengukur kesalahan dalam bentuk persentase sehingga mudah dibandingkan. Yang keenam itu ada mean percentage error atau MPE. MPE digunakan untuk mengetahui arah bias ramalan dalam bentuk persentasi. Sekian dari saya yang bisa saya presentasikan. Terima kasih.